Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dipertemukan dalam pelajaran virtual kali ini, belajar daring kali ini. Alhamdulillah anak-anakku semua, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan serta kesempatan untuk tetap ikut belajar walau dalam kondisi serba terbatas seperti ini. Alhamdulillah, sebuah kata yang harus kita ucapkan anak-anakku semua. Alhamdulillah, karena kita sudah diberikan nikmat, diberikan kesehatan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita nanti akan dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari pelajaran untuk hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang menjadi suri teladan paling baik untuk kita tiru, jadikan teladan anak-anakku, yang mana akhlaknya mencerminkan apa yang ada di dalam Al-Quran anak-anakku. Jadi untuk anak-anakku di rumah jangan ada rasa bosan-bosannya untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Insya Allah anak-anakku dan kita semua akan dimudahkan. Dan sebelum belajar, seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu supaya Allah memberikan hidayah serta kemudahan untuk kita dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan dengan kita semua telah berdoa, Allah melimpahkan rahmat dan kemudahannya hari ini agar kita dapat dimudahkan dalam memahami pelajaran. Anak-anakku bisa dibuka bukunya halaman 31. Sudah? Sekarang kita akan belajar pelajaran ketiga, yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Ya, sebelum itu anak-anakku bisa lihat di bukunya halaman 31. Benda-benda mati dan hidup di sekelilingmu ada karena pasti ada yang menciptakan. Baik meja, kursi, buku, pensil dan sebagainya itu memang diciptakan oleh Allah. Tetapi anak-anakku, ingatkah siapa yang menciptakan manusia, tumbuhan, hewan dan sebagainya? Yang menciptakannya tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anakku. Maka dari itu pada dasarnya segala yang ada itu adalah pasti ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya pastilah Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, kemarin kita sudah juga belajar tentang di kelas 2 tentang Asmaul Husna Al-Khaliq, Maha Pencipta. Di situ dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang ada di bumi dan di luar bumi, di planet-planet lain, ada yang menciptakan. Yang menciptakannya siapa anak-anakku yang kita pelajari siapa? Ya, yang menciptakannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah belajar tentang bahwa Allah itu Esa, artinya Allah itu satu atau tunggal, tidak ada Allah yang lain. Jadi misalnya anak-anakku percaya bahwa Allah itu Esa, maka akidahnya anakku insya Allah itu sudah baik sekali. Tapi ketika anakku percaya bahwa Allah itu tidak ada, Allah itu banyak, maka anak-anakku perlu sangat harus beristighfar dan banyak-banyak berdoa dan meminta ampun. Karena itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak-anakku, buktinya bahwa Allah itu Maha Esa atau tunggal, anak-anakku bisa lihat di Quran surah Al-Ikhlas. Mari coba anak-anakku kita sama-sama membaca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Pak Guru yakin pasti anak-anakku di rumah sudah hafal surah ini. Mungkin anak-anak ada yang sering sekali membacanya pas sholat, baik itu sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, dan sholat 5 waktu lainnya. Dan anak-anakku, Pak Guru yakin anak-anakku hafal surahnya. Tapi anak-anakku apa sudah hafal artinya? Mari kita belajar. Mudah-mudahan dengan belajar artinya kita juga hafal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Kita ulang lagi, langsung ke terjemahannya. Katakan ayat pertama, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Yang ketiga, ayat ketiga artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan yang keempat, Allah dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kita ulang satu kali lagi. Mudah-mudahan dengan kita ulang-ulang seperti ini anak-anakku bisa hafal artinya. Katakanlah Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan yang keempat, Allah dan tidak ada sesuatu pun atau tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kita ulang lagi, sekali lagi. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan yang keempat, dan tidak ada pun yang setara dengan Dia. Sudah dihafal anak-anakku? Kalau belum, anak-anakku ulang-ulang di rumah. Semoga dimudahkan untuk menghafal arti surah Al-Ikhlas. Sekarang anak-anakku, dalam surah Al-Ikhlas di atas dijelaskan bahwa Allah Maha Esa. Artinya Allah Maha Esa artinya itu Allah itu tunggal atau satu, tidak ada Tuhan yang jumlahnya dua, Allah yang jumlahnya dua, jumlahnya tiga, tidak ada anakku ya, hanya satu. Tidak ada pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang setara, maksudnya Allah yang paling tinggi kedudukannya, paling maha kuasa. Dia merupakan penguasa tunggal alam semesta ini, yang mengatur alam, yang menciptakan alam, hanya Allah semata anak-anakku. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan anak-anakku. Jadi anak-anakku, Allah itu tidak ada, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, apalagi anak-anakku. Ya, jadi kalau ada yang bilang bahwa Allah ada ibunya, ada ayahnya, itu salah besar anak-anakku. Allah tidak memiliki ayah dan ibu. Ketika ada lagi yang bilang bahwa Allah memiliki anak, maka lebih-lebih salah lagi anak-anakku. Karena Allah itu tidak memiliki anak. Jika memiliki anak berarti Allah ada juga istrinya. Dan itu tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis bahwa Allah itu punya anak, punya istri, punya ayah, punya ibu, punya kakek dan lain-lain sebagainya. Tidak ada. Allah itu ada dengan sendirinya. Tidak ada yang ciptakan, tapi Dia ada dengan sendirinya.
Dia yang menciptakan, bukan Allah yang diciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Ingat itu anak-anakku ya. Sekarang anak-anakku dibuka bukunya di halaman 100 halaman, maksudnya Pak Guru maaf, buka bukunya halaman 32. Sekarang anak-anakku, dalam surah Al-Ikhlas juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Artinya dimanapun kita berada, dimanapun kesusahan apapun yang kita alami, maka tempat kita meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Yang dapat memudahkan urusan kita hanya Allah. Jadi ketika anak-anakku bersedih, sedang kesusahan, maka sholatlah anak-anakku dan meminta pertolongan kepada Allah, semoga dimudahkan. Bukan malah meminta pertolongan pergi berdoa di sungai, berdoa di kuburan, meminta-minta di kuburan. Itu sangat salah dan tidak dianjurkan dalam agama Islam anak-anakku. Tidak boleh ada yang seperti itu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tumpuan dan harapan setiap hamba. Allah Subhanahu wa taala tempat setiap hamba meminta dan menggantungkan nasib. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku bisa lihat di bukunya halaman 32. Ayo sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallahi summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan segala nikmat yang ada padamu, jadi yang segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Jadi anak-anakku yang dimiliki sekarang, nikmat yang ada pada anak-anakku sekarang adalah dari Allah. Lanjut, kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Jadi ketika anak-anakku lagi ditimpa masalah, lagi bersedih, lagi sangat sedih-sedihnya anak-anakku, bahkan sangat kesusahan, maka tempat meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak-anakku, nomor bagian kedua, ayo meyakini Allah Maha Esa, pencipta alam semesta. Ya, jadi kita sudah belajar kemarin anak-anakku ya tentang Al-Khaliq, bahwa Allah Maha Pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Pak Guru yakin anak-anakku masih ingat bahwa Al-Khaliq, ketika Pak Guru tanya Al-Khaliq apa artinya? Ada yang masih ingat Al-Khaliq apa artinya? Iya, betul sekali. Ternyata anak-anakku masih ingat. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Maksudnya Allah Maha Pencipta, menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Sekarang anak-anakku, misalnya lihat, agar kita semua lebih meyakini Allah Maha Pencipta, cobalah lakukan beberapa pengamatan berikut. Mengamati diri sendiri, mengamati makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang di sekitar, mengamati makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar sekolah. Misalnya, mengamati diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya anak-anakku. Bentuk diciptakan dengan sangat baik, menciptakan kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara dan sebagainya. Masih banyak lagi ciptaan Allah pada dirinya anak-anakku dan dirinya Pak Guru. Coba bayangkan anak-anakku, ketika mata hanya diciptakan satu, bagaimana anak-anakku kesusahan untuk melihat kiri ke kanan. Dan ketika telinga itu hanya satu, pasti pendengarannya juga anak-anakku sangat terbatas. Dan mulut tidak diciptakan di sini, disimpan di sini. Dan hidung tidak arahnya ke bawah, lubangnya hanya satu. Pasti anak-anakku sangat tidak diciptakan dengan sempurna. Tapi Allah Maha Baik, anak-anakku diciptakan dengan sempurna, dengan
Diletakkan dua kuping di sini, mulut di sini, mata di sini, hidung di sini. Untuk apa anak-anakku? Untuk anak-anakku gunakan dengan sebaik-baiknya dan digunakan dalam hal-hal baik pula. Anak-anakku, sekarang anak-anakku bisa buka bukunya halaman halaman 34. Anak-anakku bisa lihat. Ayo berlatih. Silahkan anak-anakku mengerjakan bagian ayo berlatih di halaman 34. Pak Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.